Jika ada satu hal yang seringkali kita sebut, tapi mungkin tidak selalu kita pahami secara mendalam, itu adalah Pancasila. 5 sila ini menjadi dasar negara dan panduan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari kelima sila tersebut, sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah konsep besar yang pada intinya mengajak kita untuk selalu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Namun, apa makna sejati dari sila kedua ini? Bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, apakah adil dan beradab ini sekadar kata-kata? Ataukah ia mengandung nilai-nilai yang lebih dalam, yang bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri dan orang lain? Video ini akan membahas makna sejati dari sila kedua Pancasila, bukan hanya sebagai konsep negara, tapi juga sebagai prinsip kehidupan yang relevan dan nyata di tengah masyarakat kita hari ini. Di tengah kehidupan modern yang semakin individualistik, di mana seringkali kita lebih fokus pada kepentingan pribadi, konsep kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin penting. Mungkin kita sering mendengar istilah ini dalam berbagai pidato dan teks resmi, tetapi apakah kita benar-benar memahaminya? Adil dan beradab adalah dua kata kunci yang memiliki arti mendalam dalam kehidupan sosial kita. Keadilan bukan hanya soal hukum yang harus ditegakkan, tetapi juga tentang cara kita memperlakukan orang lain, dengan setara, tanpa diskriminasi, dan menghargai hak-hak mereka sebagai manusia. Di sisi lain, beradab berbicara tentang bagaimana kita menjaga martabat dan kemuliaan setiap individu, tidak hanya dalam sikap dan tindakan, tetapi juga dalam pikiran dan perasaan kita. Sila kedua ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap interaksi, baik dalam skala kecil, seperti di keluarga dan lingkungan sekitar, hingga skala besar, seperti di tempat kerja atau masyarakat luas, kita harus selalu memperhatikan aspek kemanusiaan. Namun, dengan berbagai tantangan yang ada, kadang kita lupa untuk bersikap adil dan beradab. Masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan perilaku tidak manusiawi menuntut kita untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Memahami makna sejati dari sila kedua Pancasila akan membantu kita membangun masyarakat yang lebih harmonis, penuh rasa keadilan, dan saling menghargai. Ketika kita menanamkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam diri kita, kita akan melihat perubahan yang nyata dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Coba bayangkan, jika setiap orang memahami dan menerapkan prinsip ini, bukankah dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik? Tidak ada lagi orang yang ditindas hanya karena berbeda pandangan, tidak ada lagi ketidakadilan hanya karena seseorang berasal dari latar belakang tertentu, dan tidak ada lagi kekerasan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memahami sila ini, kita belajar untuk selalu bertindak dengan adil, menghargai setiap manusia sebagai makhluk yang sama berharganya, dan selalu menjaga keadaban dalam setiap langkah yang kita ambil. Bayangkan juga, bagaimana rasanya jika kamu selalu diperlakukan dengan adil dan beradab oleh orang lain? Tentu kamu akan merasa dihargai, aman, dan nyaman dalam berinteraksi dengan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, dengan bersikap adil dan beradab, kamu juga akan membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarmu. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah skenario. Kamu sedang berada di tempat kerja, dan kamu melihat ada rekanmu yang diperlakukan tidak adil oleh atasan karena latar belakangnya. Mungkin rekanmu tidak memiliki kesempatan yang sama seperti orang lain, meskipun ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kamu bisa menerapkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Kamu bisa memilih untuk tidak tinggal diam. Dengan rasa kemanusiaan yang dalam, kamu mungkin bisa berbicara kepada atasan atau rekan kerja lainnya, membantu membuka dialog yang lebih adil. Kamu tahu bahwa rekanmu berhak mendapatkan kesempatan yang sama, karena setiap manusia memiliki nilai yang setara, apapun latar belakang mereka. Sikapmu ini, meskipun mungkin kecil, merupakan cerminan dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang menekankan pentingnya memperjuangkan keadilan untuk semua orang, tanpa memandang status sosial, suku, agama, atau ras. Kini, bayangkan dunia di mana setiap orang di dalamnya menerapkan prinsip ini. Tidak ada lagi ketidakadilan dalam perlakuan, setiap orang dihargai sesuai dengan kemampuan dan kontribusinya. Kamu hidup di lingkungan yang damai, di mana orang-orang saling menghargai satu sama lain, selalu berpikir untuk bertindak adil, dan berinteraksi dengan penuh keadaban. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan makna sejati dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikut adalah beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan. 1. Tunjukkan rasa hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau pandangan mereka. Hargai perbedaan sebagai kekayaan yang memperkaya kehidupan kita. 2. Bersikap adil dalam setiap keputusan dan tindakan, apakah itu di tempat kerja, di rumah, atau dalam lingkaran pertemananmu.
Selalu pastikan bahwa keputusan yang kamu buat mempertimbangkan kepentingan semua pihak dengan cara yang adil. 3. Lawan segala bentuk ketidakadilan. Ketika kamu melihat atau mendengar ada ketidakadilan di sekitarmu, jangan tinggal diam. Berikan dukungan kepada mereka yang diperlakukan tidak adil dan bantu mereka mendapatkan hak yang seharusnya. 4. Tingkatkan kesadaran diri untuk selalu bersikap beradab. Jaga tutur kata, tindakan, dan pikiranmu agar selalu mencerminkan sikap yang penuh kemanusiaan dan menghormati orang lain. 5. Ajarkan prinsip ini kepada generasi muda. Anak-anak dan generasi mendatang perlu dibekali dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, agar mereka tumbuh menjadi individu yang menghargai manusia lainnya. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya sekadar memahami makna dari sila kedua Pancasila, tetapi juga benar-benar menjadikannya panduan dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan yang adil dan beradab bukanlah konsep abstrak yang hanya ada dalam buku atau pidato. Ia adalah prinsip yang bisa kita wujudkan di setiap aspek kehidupan kita, mulai dari interaksi sederhana dengan tetangga, hingga keputusan besar dalam pekerjaan atau masyarakat. Ketika kita benar-benar memahami dan menerapkan sila ini, kita bukan hanya membangun masyarakat yang lebih baik, tetapi juga menjadi manusia yang lebih beradab dan menghargai keadilan. Inilah makna sejati dari kemanusiaan yang adil dan beradab.